Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Prof. Damsar, dan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 Rekayasa Sosial hari ini akan mempresentasikan yaitu tentang rekayasa sosial, perencanaan sosial, dan pembangunan. Sebelum itu, sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitunya Muhammad Fauzan. Yang kedua ada Rasmita Dina Safira. Yang ketiga ada Nesa Adelia. Dan keempat ada Salma Diasri. Dan yang kelima ada Habil Yuliandi. Teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke presentasi. Presentasi yang pertama, materi akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pembangunan. Nah, pembangunan adalah proses yang historikal dan sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti. Nah, pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Nah, pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan, peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu sebab-sebab pembangunan. Pembangunan dalam rekayasa sosial muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Modernisasi dan keinginan untuk kemajuan ekonomi sering menjadi pendorong utama, di mana pemerintah dan lembaga sosial berupaya meningkatkan standar hidup masyarakat melalui program-program yang terstruktur. Kebutuhan sosial menjadi pendorong utama, di mana tekanan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan lebih baik tidak dapat diabaikan. Perubahan politik dan kebijakan pemerintah turut berperan penting bersama dengan tuntutan perkembangan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan standar hidup. Nah, kemajuan teknologi membuka peluang untuk solusi-solusi inovatif terhadap masalah sosial. Sementara pengaruh internasional melalui lembaga-lembaga global dan tren pembangunan dunia ikut membentuk arah pembangunan. Dalam era modern, kesadaran akan isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi pertimbangan krusial, bersamaan dengan upaya mengatasi ketimpangan sosial antara berbagai kelompok masyarakat. Keseluruhan proses rekayasa sosial dalam pembangunan melibatkan perencanaan terstruktur untuk mentransformasi pola-pola sosial menuju kondisi yang dianggap lebih ideal oleh para perencana pembangunan. Nah, dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Salma yang telah mempresentasikan materi. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitunya yang akan dipresentasikan oleh Mita. Kepada Mita dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai aktor dalam pembangunan. Dalam konteks rekayasa sosial, aktor pembangunan memiliki peran yang lebih strategis terarah dalam mengubah struktur sosial masyarakat. Nah, dalam peran aktor ini di sini ada 4 aktor dalam pembangunan, yaitu yang pertama pemerintah berperan sebagai perencana utama dan pengendali arah rekayasa sosial dengan merumuskan kebijakan dan program yang secara sengaja dirancang untuk mengubah struktur sosial yang ada. Lembaga akademik yang berfungsi sebagai penyedia dasar ilmiah dan teoritis untuk rekayasa sosial, mengembangkan model-model perubahan sosial dan metode intervensi yang efektif. Yang kedua ada tenaga profesional seperti pekerja sosial, psikolog komunitas, dan sosiolog bertindak sebagai fasilitator perubahan di lapangan dengan menerapkan metode rekayasa sosial dalam praktik sehari-hari. Yang ketiga ada organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai agen perubahan yang mengadvokasi dan memobilisasi partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah norma sosial, memfasilitasi penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang dirancang.
Dan yang terakhir ada masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri berperan bukan hanya sebagai objek rekayasa sosial, tetapi juga partisipan aktif dan agen perubahan dalam lingkungan sosialnya. Dalam rekayasa sosial, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan dipandang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan top-down tradisional. Selanjutnya ada proses pembangunan, di mana proses pembangunan ada perencanaan, di mana perencanaan itu mengidentifikasi kebutuhan, dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada, di mana mencakup masalah infrastruktur, kebutuhan sosial, atau kebutuhan ekonomi. Misalnya, apakah ada kekurangan dari fasilitas pendidikan, rumah sakit, atau transportasinya. Selanjutnya studi kelayakan, di mana setelah kebutuhan teridentifikasi, dilakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat dilaksanakan dari segi teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan studi. Yang terakhir ada penyusunan rencana, di mana di tahap ini rencana pembangunan disusun dengan detail termasuk tujuan, anggaran, jadwal, sumber daya yang dibutuhkan, serta pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua itu ada perizinan dan persetujuan, di mana proses perizinan sebelum pembangunan dimulai, yang melibatkan izin lingkungan, izin pembangunan, dan izin lainnya yang sesuai dengan peraturan setempat. Yang kedua ada konsultasi publik, di mana terkadang proyek pembangunan yang besar memerlukan konsultasi publik, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan kekhawatiran mereka tentang proyek tersebut. Yang ketiga ada pendanaan. Sumber pendanaan membutuhkan dana yang besar, jadi sumber pendanaan perlu ditentukan. Selanjutnya ada pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting agar proyek berjalan lancar dan tidak melebihi biaya yang telah ditentukan. Yang keempat ada desain dan perencanaan teknis, di mana rancangan detail setelah rencana umum disetujui, dilakukan pengembangan rancangan teknis yang lebih mendalam, yang mencakup perencanaan teknis pembangunan, infrastruktur, sistem listrik, air, maupun lainnya. Yang kedua ada pemilihan kontraktor. Di tahap ini, kontraktor yang akan mengerjakan proyek biasanya dipilih melalui proses tender atau lelang. Pemilihan ini penting untuk memastikan kualitas dan efisiensi proyek. Yang kelima ada pelaksanaan atau konstruksi, di mana pembangunan fisik. Pada tahap ini, proyek ini mulai dibangun sesuai dengan desain perencanaan yang telah disusun. Proses ini melibatkan berbagai pekerjaan seperti pembangunan fondasi, struktur, instalasi sistem. Selanjutnya ada pengawasan. Selama pembangunan, pengawasan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan juga mencakup pemantauan dampak lingkungan dan sosial. Yang ketiga ada manajemen risiko. Selama konstruksi, risiko seperti keterlambatan, kecelakaan, atau biaya yang melebihi anggaran harus dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Mita yang telah mempresentasikan materi dari kelompok kami. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Habil. Kepada Habil dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu adalah yang keenam, pengujian dan evaluasi. Setelah proyek fisik selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa semua sistem berfungsi dengan baik, seperti pengujian struktural, kelistrikan, pipa, atau teknologi yang digunakan. Terus yang ketujuh ada pemeliharaan dan pengelolaan. Yang pertama itu ada pemeliharaan berkala. Setelah pembangunan selesai, pemeliharaan yang rutin diperlakukan untuk memastikan fasilitas baru atau infrastruktur tetap berfungsi dengan baik. Oke, yang keduanya ada pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional ini mencakup pengaturan administrasi, sumber daya manusia, dan penggunaan fasilitas yang dibangun agar tetap optimal. Yang kedelapan itu ada evaluasi. Proyek perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada teori pembangunan. Yang pertama itu adalah teori modernisasi. Teori ini berakar pada asumsi bahwa perubahan sosial terjadi secara linear dan tradisional menuju modern. Teori ini dipengaruhi oleh
teori evolusi dan teori fungsional yang menekankan bahwa pembangunan adalah suatu proses bertahap yang membawa masyarakat dari kondisi primitif ke kondisi yang lebih maju. Yang kedua ada teori ketergantungan atau dependensi teori. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap modernisasi. Teori ini berpendapat bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan karena kurangnya modernisasi tetapi akibat eksploitasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan teori ketergantungan yang dianggap gagal menjelaskan dinamika internal negara berkembang dan bagaimana beberapa negara mampu naik kelas dalam sistem ekonomi global. Terdapat dua pendekatan utama dalam teori ini. Yang pertama itu ada teori sistem dunia dari Immanuel Wallerstein. Teori ini mengembangkan gagasan bahwa dunia terdiri dari tiga kategori. Yang pertama itu ada negara pusat, yang kedua ada negara semi pinggiran, yang ketiga ada negara pinggiran. Negara pusat itu adalah negara maju yang memiliki kendali ekonomi dan teknologi. Negara semi pinggiran itu negara yang sedang berkembang dan berperan sebagai sebagai perantara ekonomi. Negara pinggiran, negara-negara yang berkembang bergantung pada ekspor bahan mentah dan tenaga kerja yang murah. Yang kedua itu ada teori pembangunan alternatif. Pendekatan ini menolak gagasan bahwa pembangunan harus mengikuti pola negara maju dan lebih menekankan solusi berbasis konteks lokal. Di dalam teori pembangunan alternatif ini ada beberapa poin, yaitu poin pertama, teori postkolonial. Itu mengkritik warisan kolonialisme yang masih mempengaruhi pembangunan negara berkembang, mempertanyakan dominasi wacana pembangunan ala barat yang sering mengesampingkan budaya dan sejarah lokal. Yang ketiga itu menekankan bahwa identitas dan budaya lokal harus menjadi bagian dari strategi pembangunan. Terus ada lagi teori post-struktural. Teori post-struktural ini mengkritik pembangunan sebagai wacana hegemonik yang dikendalikan oleh elit global. Terus menolak asumsi bahwa ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua negara. Memperjuangkan pendekatan pembangunan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Poin terakhirnya itu teori post-development, berpendapat bahwa pembangunan itu sendiri adalah alat dominasi karena mendikte apa yang dianggap maju dan terbelakang. Terus mengusulkan pendekatan pembangunan yang tidak mengandalkan standar barat tetapi menghargai solusi lokal. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Saya ucapkan kepada Habil. Materi selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Echa. Kepada Echa dipersilakan. Baik, selanjutnya itu perencanaan sosial. Tujuan perencanaan sosial yang pertama meningkatkan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan juga penyusunan kebijakan. Lalu yang kedua ada proses perencanaan. Yang pertama ada identifikasi masalah sosial, kedua penetapan tujuan dan sasaran, ketiga pengumpulan data dan analisis, keempat pengembangan strategi, dan yang kelima implementasi dan pemantauan, serta yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya yaitu pembangunan sosial. Adapun tujuan pembangunan yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua pemberdayaan komunitas, yang ketiga mengurangi ketimpangan sosial, dan yang keempat menciptakan keadilan sosial. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, mungkin itulah hasil presentasi kami pada siang hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.